Dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kami akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas pengolahan citra digital. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dava Al-Ghifari dengan 3 digit yang akhir 08. Kemudian saya Muhammad Raihan Papa dengan 3 digit MF055. Dan yang terakhir ada Tresnari atau Ramdan dan 3 digit yang akhir 062. Di sini saya akan mulai pembahasan mengenai metodologi. Yang pertama ada metodologi hard cascade, dimana hard cascade ini merupakan algoritma deteksi objek berbasis yang digunakan dalam mendeteksi objek seperti wajah. Nah, kemudian algoritma ini dilatih menggunakan banyak gambar positif dan negatif dan menggunakan fitur sederhana seperti perbedaan intensitas cahaya untuk mengenali pola-pola tertentu. Hard cascade juga dikenal karena kecepatan dan efisiensi dalam proses deteksinya. Kemudian di sini ada contoh sebuah pola, mana gambar ini merupakan pola isinya berupa gambar positif dan gambar negatif, yang di mana gambar ini akan digunakan dalam proses pendeteksian subjek. Next. Nah, kemudian di sini ada contoh perhitungan dari metode hard cascade, yang di mana artinya image akan dideteksi itu akan diubah gambar gambar atau citra grayscale untuk mengetahui nilai pixel atau nilai keabuannya. Nah, nanti akan disesuaikan dengan pola dari hard case-nya. Next. Nah, singkatnya di dalam langkah perhitungan tersebut nanti akan diambil bagian sel dari gambarnya. Nah, kemudian nanti akan diterapkan ke dalam gambar pola hard-nya. Karena di dalam pola hard itu ada area terang yang diberi label nilai 0 dan juga area gelap yang diberi label nilai 1. Nah, lalu nanti akan dihitung nih nilai rata-rata identitasnya, yang dimana contohnya misalkan di seluruh pixel di area gelap itu hasil nilai terangnya itu 0,51, kan yang di area terang itu 0,53. Nah, nantinya di akhirnya kita akan mengurangi nilai nilai rata-rata di area gelap dengan nilai rata-rata di terang. Kalau di sini hasil hard value-nya itu negatif 0,02. Next. Nah, nilai hard yang berarti 0 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan konteks atau intensitas yang signifikan antara dua area tersebut. Nah, artinya fitur seperti tepi atau edge atau garis itu tidak terdeteksi pada lokasi tersebut. Sebaliknya, jika hard value-nya itu mendekati 1 atau negatif 1, maka hal tersebut menunjukkan adanya keberadaan sebuah fitur atau edge atau garis yang dimana umumnya biasanya kalau misalkan terdeteksi itu artinya ada suatu ciri khas dari objek tertentu. Contohnya kalau misalkan di dalam wajah manusia uh, ada mata, hidung, atau tepi wajah bagian lainnya. Dapat terlihat di gambar uh, dapat terlihat di gambar samping kanan itu ada gambaran di bagaimana metodologi hard cascade ini bekerja dalam mendeteksi wajah. Next.
Selanjutnya ada metodologi MTCNN atau Multi-Task Cascade Convolutional Network, yang di mana algoritma ini juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendeteksi, suatu objek, baik entah itu wajah atau apapun, yang di mana algoritma ini menggunakan serangkaian jaringan konvolusional atau CNN yang punya banyak lapis dalam mendeteksi, eee, mendeteksi wajah serta mengekstraksi titik-titik landmark wajah dalam gambar. Nah, MTCNN itu punya kemampuan dalam mendeteksi wajah dengan berbagai ukuran dan orientasi, serta tahan terhadap variasi kondisi pencahayaan, ekspresi wajah, ataupun gangguan-gangguan lain, gitu. Nah, algoritma ini secara besar punya 3 tahap. Yang pertama ada Proposal Network, PNET, kemudian yang kedua ada Refinement Network atau RNet, dan Output Network atau ONNet. Next. Nah, kalau proposal network secara garis besar dia akan berfungsi untuk menghasilkan kandidat atau kontak pembatas atau bounding boxes yang mungkin berisi wajah. Kemudian nanti dilanjut sama refinement network, di mana tahap kedua ini bertugas untuk memperbaiki pembatas yang dihasilkan oleh PNET, dan yang terakhir itu dilayani oleh output network atau ONNet yang merupakan terakhir dari algoritma MTCNN berfungsi untuk memperhalus kotak pembatas yang telah diperbaiki oleh internet. Next, ini ada tahap gambaran PAN dari MTCNN. Untuk selanjutnya adalah FastNet. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya izin menjelaskan mengenai metodologi FastNet teruntuk face similarity. Jadi, FastNet ini merupakan salah satu model deep learning yang digunakan untuk pengenalan wajah dan juga verifikasi identitas. FastNet ini dikembangkan oleh Google dan menggunakan teknik embedding wajah yang mengubah wajah ke dalam ruang vektor berdimensi rendah, yang nantinya dapat memungkinkan pencocokan wajah berdasarkan jarak antar vektor. Nah, tujuan utama dari FastNet ini adalah untuk menghasilkan embedding wajah yang dapat dibandingkan secara matematis untuk menentukan seberapa mirip dua wajah. FastNet ini akan memetakan gambar wajah ke dalam ruang vektor berdimensi rendah, biasanya 128 dimensi, sehingga wajah dengan ciri yang mirip akan memiliki vektor yang dekat satu sama lainnya dan memungkinkan pencocokan dan verifikasi wajah yang efisien. Nah, selanjutnya untuk arsitektur FastNet terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah pre-processing. Pre-processing ini merupakan sebelum diteruskan ke jaringan neural, gambar wajah ini akan diproses terlebih dahulu untuk mendeteksi wajah dan menyesuaikan ukuran gambar. Nah, biasanya model ini mendeteksi wajah menggunakan metode seperti MTCNN yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, atau detektor wajah lain yang dapat mengekstrak wajah dari gambar. Selanjutnya, ada Deep Convolutional Neural Network atau CNN, di mana FastNet menggunakan CNN yang dalam untuk mempelajari representasi wajah dari gambar. Model ini dilatih untuk menghasilkan embedding wajah yang dapat digunakan untuk menghitung jarak antara wajah yang berbeda. Selama pelatihan, model menggunakan triplet loss untuk memaksimalkan perbedaan antara wajah yang berbeda dan meminimalkan perbedaan antara wajah yang sama. Nah, dalam FastNet yang tadi disebutkan ada yang namanya triplet loss. Jadi, FastNet ini dilatih menggunakan metode triplet loss, di mana jaringan neural dilatih dengan 3 gambar sekaligus yang disebut sebagai triplet. Yaitu yang pertama ada ancor, yang merupakan gambar wajah yang akan dibandingkan. Lalu yang kedua ada positif, yaitu gambar wajah dari orang yang sama dengan ancor. Lalu yang ketiga, ada negatif, yaitu gambar wajah dari orang yang berbeda. Nah, tujuan dari triplet loss ini adalah untuk memaksimalkan jarak antara ancor dan negatif, sementara meminimalkan jarak antara ancor dan positif dalam ruang embedding. Dengan cara ini, FastNet dapat belajar menghasilkan representasi vektor yang sangat memisahkan wajah yang berbeda dan sangat mirip untuk wajah yang sama. Lalu terakhir di sini FastNet sebagai salah satu algoritma similarity process.
Jadi FaceNet ini digunakan untuk mengenali wajah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada ekstraksi fitur, di mana nantinya gambar wajah yang diinputkan ke dalam model FaceNet akan dihasilkan sebuah embedding wajah. Selanjutnya, embedding yang dihasilkan tadi dibandingkan dengan embedding wajah lain dalam database. Jarak antar embedding dihitung untuk menentukan apakah dua wajah tersebut sama atau berbeda. Pencocokan wajah ini dapat dilakukan dengan berbagai metode pengukuran jarak seperti Euclidean distance dan cosine similarity. Selanjutnya ada implementasi detail arsitektur dan hyperparameter yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tresnardi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama arsitekturnya, di sini ada proses yang kami gunakan untuk, mengolah atau train model yang kami gunakan. Yang pertama yaitu adalah dataset yang kami telah kumpulkan dari, foto-foto, orang-orang yang berasal dari berbagai suku atau etnis, yang mana setelah kami kumpulkan itu, kami akan melakukan pemrosesan, di mana dari dataset itu akan kami, olah agar dia mendapatkan wajah, eee, wajahnya dan dilakukan juga augmentasi pada data-data tersebut agar, bisa lebih banyak dan yang mana akan digunakan dalam training model nantinya. Di sini training model di sini kami menggunakan, pre-train model yaitu ResNet 50 dan VGCC, yang mana dari model tersebut akan dilakukan fine tuning menggunakan, dataset yang telah teraugmentasi yang kami miliki, yang, dalam pencarian modelnya, training modelnya ini kami menggunakan, grid search untuk mencari hyperparameter yang dapat menghasilkan model terbaik. Nah, setelah dilakukan itu maka, model terbaik yang berdasarkan dari hyperparameter, dari grid search ini akan kami simpan untuk digunakan untuk melakukan pencocokan wajah dan pendeteksian etnis. Selanjutnya di sini ada arsitektur atau alur dari penggunaan aplikasi kami sendiri. Yang pertama dari kanan, di sini dari user akan melakukan scanning wajahnya, yaitu dengan mengupload gambar atau secara live menggunakan kamera yang akan dikirimkan ke, web yang kami gunakan yaitu melalui Flash. Kemudian data gambar ini akan kami lakukan juga pre-processing-nya sehingga didapatkan, eee, wajah wajah diekstraksi wajah yang telah ternormalisasi dari gambar yang dikirim. Kemudian gambar tadi akan kami, olah menggunakan model sebelumnya yang telah kami latih sehingga dapat menghasilkan, eee, menghasilkan face similarity atau mencocokkan wajah dan juga mendeteksi etnis dari pengguna tadi, yang mana hasilnya akan disalurkan melalui Flash tadi dan ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya ada library yang kami gunakan, yaitu di sini ada Pandas, yaitu digunakan untuk memanipulasi data tabular, contohnya seperti membaca file CSV, analisis data, dan transformasi kolom. Kemudian ada NumPy, yaitu library dasar untuk komputasi numerik, termasuk operasi array, statistik, dan linear algebra. Kemudian ada Pillow, yaitu library untuk memproses gambar, yang mana kami menggunakan modul image untuk membuka dan memanipulasi gambar, image ops untuk operasi tambahan pada gambar seperti clipping, padding, dan grayscaling. Kemudian ada juga image filter, yaitu menambahkan filter seperti blur, edge enhancement, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada OpenCV, yaitu library yang kami gunakan untuk pengolahan citra, di mana keunggulannya itu adalah kecepatannya dalam operasi seperti face detection, edge detection, resize, dan lain-lain. Kemudian kami juga menggunakan, PyTorch yaitu framework untuk membuat, melatih, dan menjalankan model deep learning. Yang modul-modulnya kami gunakan itu adalah CUDA, yaitu, eee, modul yang digunakan untuk bekerja dengan GPU menggunakan Compute Unified Device Architecture dari NVIDIA. Ini kami gunakan agar proses pencarian parameter dan proses training model yang kami gunakan itu lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan CPU. Kemudian ada Torch Neural Network, yaitu modul untuk membuat layer neural network-nya. Ada Torch Optim, yaitu optimizer seperti SGD dan Adam untuk melatih model. Kemudian Torch Utils Data, yaitu modul yang kami gunakan untuk membuat dataset custom dan data loader-nya untuk batching, shuffling, dan parallel data loading. Selanjutnya ada Torch Vision, yaitu modul yang kami gunakan untuk memuat model seperti ResNet dan VGG. Kemudian ada transform-nya juga untuk melakukan pre-processing gambar seperti resize dan normalize, juga transfer fungsional, yaitu
sama, yaitu untuk transformasi gambar. Selanjutnya ada FaceNet PyTorch MTCNN, yaitu digunakan untuk melakukan pendeteksian dan cropping wajah secara otomatis dari gambar atau video. Kemudian ada scaler, yaitu untuk model selection-nya, yaitu yang pertama menggunakan modul train test split, yaitu kami gunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada modul K-fold, yaitu dilakukan untuk cross validation dengan menggunakan K-folds. Kemudian ada juga parameter grid, yaitu untuk melakukan grid search untuk mencari hyperparameter yang terbaik. Kemudian ada scalar matrix, yaitu untuk menampilkan precision, recall, dan F1 score dengan menggunakan classification report. Kemudian kami juga menggunakan confusion matrix untuk evaluasi klasifikasi, dan ROC AUC score ini untuk menghasilkan nilai AUC untuk multi binary atau multi class classification. Kemudian juga kami menggunakan matplotlib, yaitu untuk plotting dan membuat grafik, histogram, dan visualisasi lainnya, yaitu sama seperti Seaborn juga yang kami gunakan untuk visualisasi yang levelnya lebih tinggi daripada matplotlib seperti heatmap atau pairplot. Kemudian ada TQDM, yaitu ini kami gunakan untuk menampilkan progress bar untuk loops agar mengetahui progres pelatihan model yang kami gunakan. Kemudian ada GC, yaitu garbage collector, untuk membersihkan memori yang tidak dipakai, dan ini sangat berguna untuk dalam proses deep learning. Kemudian ada traceback, yaitu library yang kami gunakan untuk menangkap dan menampilkan error secara lengkap agar dapat membantu dalam proses debuggingnya. Kemudian ada datetime, yaitu library untuk mengambil waktu dan tanggal sekarang, format log, times, dan sebagainya. Kemudian ada Flash, yaitu framework web Python yang kami gunakan. Kemudian ada workzec util secure file name, itu mengamankan nama file agar tidak berbahaya saat disimpan. Kemudian ada UID untuk membuat ID unik, dan IO dan base64 itu digunakan untuk menggumah gambar ke format yang bisa ditampilkan di HTML. Selanjutnya itu ada hyperparameter dalam menentukan hyperparameter yang kami gunakan untuk melatih model ini, kami menggunakan grid search, di mana dalam grid search ini kami melakukan pengujian dengan parameter-parameter sebagai berikut, yaitu learning rate dari 0,01, 0,001, dan 0,0001, batch size yaitu 16 dan 32, dropout rate-nya 0,3 dan 0,5, kemudian optimizer-nya Adam dan SGD, kemudian epoch-nya ada 10 kali putaran, dan scheduler patch-nya itu 3 dan 5. Nah, proses pencarian grid search ini memakan waktu yang cukup lama jika hanya mengandalkan CPU, maka dari itu kami juga menggunakan GPU dengan menggunakan library TorchCUDA yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya, agar proses ini dapat dilakukan lebih cepat, begitu. Selanjutnya dari hasil grid search ini kami menemukan parameter terbaiknya adalah dengan menggunakan learning rate 0,001, batch size 16, dropout rate 0,3, optimizer yaitu Adam dan epoch-nya 10, dan scheduler version-nya 3. Nah, Baik, selanjutnya di sini kami akan melakukan demo aplikasi. Baik, berikut merupakan contoh dari output-output yang diperintahkan atau yang diminta, seperti di sini ada receiver operating characteristic curve atau ROC dengan nilai EER 0,03 dan AUC sebesar 1. Lalu di sini juga ada ROC, AUC score, lalu di sini ada evaluation report. Di sini berisi ethnic classification evaluation report, ada isi nilai precision, recall, F1 score, support, ROC, min AUC. Lalu di sini ada juga confusion matrix, dan di sini ada classification report dalam format CSV. Lalu di sini ada TSNE berdasarkan etnik, Batak, Betawi, Jawa, Melayu, dan Sunda. Di sini kita bisa melihat penyebarannya. Lalu di sini juga ada TSNE berdasarkan orang. Maksudnya berdasarkan nama orang. Di sini ada Angel hingga Tresna. Udah gitu aja. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan demo terkait face similarity dan juga ethnicity detection. Pertama di sini untuk face similarity analysis, kita disediakan 2 form buat input image 1, dan di bawahnya ada buat
input image 2. Di sini kita bakal coba melakukan face similarity atau kemiripan wajah. Di sini saya contohkan dengan muka saya. Di sini kita melakukannya dengan metode file upload, dan yang kedua bisa kita coba dengan kamera. Mohon maaf, di sini kita matikan dulu kamera untuk presentasinya. Lalu kita nyalakan di sini. Di sini saya izin melepaskan terlebih dahulu. Nah, baik, di sini kita udah ngambil capture gambar dari live kamera. Di sini kita langsung compare face-nya. Dan sebelumnya di sini juga untuk analisis settingnya di sini ada dua opsi, memilih dengan cosine atau enggak Euclidean distance. Dan kita bisa atur similarity threshold-nya. Namun untuk default-nya sendiri kita set di 0,7 berdasarkan hasil ROC. Nah, di sini bisa kita lihat hasil comparison result-nya dengan similarity score sebesar 0,845 dengan match status yaitu match dengan nilai value dari metrik cosine similarity sebesar 0,845 dan metrik Euclidean distance sebesar min 0,556. Karena di sini kita sudah mencoba dengan orang yang sama, di sini kita akan coba untuk orang yang berbeda. Contohnya muka saya, kita face similarity dengan contohnya teman saya. Kita bakal cek. Di sini bisa terlihat bahwa similarity score-nya cukup kecil, yaitu hanya sebesar 0,273 atau sebesar 27%. Karena ya memang saya dan teman saya ini bukan orang yang sama, maka ya match-nya adalah false atau no match. Baik, selanjutnya di sini kita lanjut ke fitur kedua yaitu ada ethnic detection. Di sini ada dua opsi juga sama, yaitu file upload dan juga kamera. Di sini kita coba untuk identifikasi etnik dengan upload gambar. Contohnya di sini saya upload. Kita langsung lakukan classify ethnic. Di sini bisa kita lihat bahwa eh, saya ini merupakan apa namanya etnik Betawi. Ini sudah benar ya, karena dari awal juga saya memasukkan diri saya atau mengklasifikasikan diri saya sebagai orang Betawi. Nah, selanjutnya di sini kita coba juga menggunakan yang live kamera. Nah, baik, di sini gambar sudah diambil, lalu kita coba. Dan ini bisa dilihat bahwa hasilnya pun cukup memuaskan. Dia bisa dapat mendeteksi walaupun dengan live kamera dengan confidence score-nya 99,4 dan benar bahwa etnik saya itu Betawi. Ya mungkin cukup sekian untuk demo aplikasinya. Tiga. Suaraku masuk nggak? Masuk. Udah, tutup, tutup. Delay banget loh, nggak jelas. Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan mengenai pengerjaan tugas pra-ETS, yaitu untuk mata kuliah pengolahan citra digital, di mana kami membuat aplikasi yang dapat memeriksa kemiripan wajah dan mendeteksi etnis seseorang. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.